Yo, kita mulai perjalanan ke spot legendaris, pinggir rel, samping sawah, bonus suara jangkrik. Kalau kalian suka vibe yang tenang, adem, dan sedikit bau lumpur, ya ini tempatnya. Jangan bandingin sama Bali ya. Ini bukan Ubud, ini Ubud. Ngomong-ngomong, aku tadi hampir kepleset pas nyalain motor. Untung nggak direkam, kalau iya viral. Nah ini, jalannya mulai nggak manusiawi. Rumput kering, tanah retak, dan ya ampun, itu bekas sandal siapa? Aku curiga ini tempat ritual sandal jepit hilang. Kalian tim sandal jepit atau sepatu putih murahan kayak aku? BTW kalau keretanya nggak lewat, kita pura-pura kaget aja ya, biar dramatis. Nih, denger gak kayak ada suara? Atau cuma perutku yang lapar? Sumpah, dari tadi berharap banget ada abang cilok lewat. Ayo jujur, kalian nonton ini buat lihat kereta? Atau cuma nemenin aku nyasar di sawah? Itu dia relnya, langsung deg-degan padahal baru lihat batu-batunya. Kadang aku mikir, jadi batu di pinggir rel itu kerjaan paling setia. Diam, dipijak, nggak ngeluh. Nah, posisi strategis nih. Biasanya kereta dari arah sana dulu yang lewat. Kalian lebih suka kereta jarak jauh yang panjang atau yang lokal tapi sering lewat? Aku pribadi suka dua-duanya, kayak milih antara Indomie goreng dan rebus. Ya udah, dua-duanya aja. Oke, kita duduk dulu ya, sambil nikmatin sore dan suara angin yang mirip bisikan mantan. Wih, lihat tuh relnya panjang banget. Kayak nggak ada ujungnya, kayak nunggu kereta yang nggak datang-datang. Ini tempat kayaknya udah cocok jadi tempat duduk bapak-bapak sore-sore. Tinggal bawa kopi sama kerupuk udang. Tuh, ada gubuk kecil di pojok sawah. Kalau nggak buat naruh cangkul, ya buat tempat ngadem pas abis diputusin wifi. Lihat tuh, ada burung bangau. Dia doang yang betah nongkrong di sini tiap hari. Kayaknya dia juga rel fans. Tiap sore nunggu kereta lewat. Relnya panas ya. Kalau siang bisa buat masak telur ini mah. Coba besok bawa wajan, kita goreng tempe di sini. Tuh, ada plastik nyangkut di semak. Bisa jadi bekas jajan bocil SD yang jajan terus nggak pernah beli buku. Ada batu besar di sini, biasanya jadi tempat duduk pas nunggu kereta. Atau jadi tempat ngelamun mikirin, kenapa daun pisang bisa sobek sendiri? Ini sawahnya luas banget. Tiap lihat padi tuh aku ngerasa damai, sampai inget belum bayar cicilan. Lihat jalur relnya kayak jalan hidup, lurus, tapi banyak gangguan di samping. Tuh tiang sinyalnya berdiri tegak, kayaknya lebih disiplin dari kita yang bangun kesiangan. Kalian kalau main ke rel kereta, lebih suka spot yang rame atau sepi kayak gini? Coba komen spot rel favorit kalian di mana. Like juga ya, biar saya nggak sendirian di tengah sawah. Next vlog kita cari rel yang dekat hutan. Siapa tahu bisa ketemu warung random di tengah pohon. Tuh, udah kedengeran suaranya. Kameranya siapin, jangan panik. Kereta, gila sih. Jangan lupa tahan nafas biar dramatis. Kalau kereta lewat terus kamu nggak ngerekam, itu sakitnya kayak pesanan COD nggak dibayar. Selesai juga. Tapi rasanya masih bergetar di dalam dada. Atau itu lambung ya? Explore rel kereta api yang katanya suka bikin orang baper. Gara-gara keretanya doang yang jalan, kita mah ditinggal terus. Sepatu udah siap tempur, kalau nyangkut di lumpur fix ini vlognya real. Itu relnya tempat kenangan lewat tanpa pamit. Sepi banget, relnya doang yang rame, kenangan hati mah sepi-sepi aja. Keretanya mana ya? Nungguin dari tadi lebih lama dari balesan si doi. Dengar tuh suara cinta, maksudnya suara kereta. Nah ini gengs, kita udah sampai di TKP. Tempat legendaris, rel kereta, rumput liar dan semak-semak penuh misteri. Lihat tuh, rumputnya subur banget, kalah subur hubungan kita yang kandas. Tiap lewat sini tuh berasa nostalgia, kayak lewat timeline mantan. Tuh lihat, ada batang kayu tumbang, mungkin dia juga lelah diperjuangkan. Itu di seberang ada rumah tua.
Katanya sih dulu pernah jadi warung, sekarang jadi tempat kucing rapat. Tuh plastik nyangkut di semak antara bekas jajanan atau kenangan yang belum bisa dilepas. Relnya panjang banget kayak cerita cinta yang gak kunjung sampai ke nikah. Dan ini tiang merah, entah buat penanda rel atau cuma tiang yang pengen eksis. Lihat sawahnya, ijo royo-royo. Tapi jangan tertipu, itu lumpurnya bisa narik kita masuk ke masa lalu. Tiap kali angin lewat sini tuh bawa aroma kenangan dan sedikit bau bakar daun. Ada suara jangkrik, dia ikut reaction vlog kita guys, support banget. Ada batu gede, mungkin ini tempat duduk favorit bapak-bapak semua motor. Kalian kalau lewat sini suka mungkin sih, kenapa kereta selalu tepat waktu, sementara aku nggak pernah tepat jadi pilihan. Coba komen deh, rel kereta mana yang paling bikin kalian inget sama siapa? Lihat tuh, rumputnya subur banget. Subur kayak harapan mantan lu yang gak pernah tumbuh. Itu beneran Din, tiap kesini suasananya adem, cocok buat healing. Healing apaan bro? Nih tempat lebih cocok buat syuting sinetron azab. Kuburan di ujung, semak di kanan, rel di tengah, tinggal nunggu petir. Tuh lihat relnya panjang banget. Kadang gua mikir, lebih panjang rel ini atau perjuangan gua yang gak dihargai. Rel ini jelas lebih dihargai, kereta aja lewat. Lo ditinggal. Itu benar juga sih, sakit tapi fakta. Lihat ada tiang warna merah. Itu bukan tiang, itu mantan lo. Berdiri sendiri nggak kepake. Woi jangan gitu, itu tiang sinyal Lin. Biar masinis tahu kapan harus berhenti, nggak kayak kita tahu-tahu jalan, tahu-tahu nyesel. Yoi. Dan lihat tuh, rumah kosong di ujung. Katanya sih dulu warung, sekarang jadi base camp tuyul freelance. Tuyul freelance? Astaga, iya. Zaman sekarang semua bisa kerja remote, tapi gue suka tempat ini. Adem, anginnya dapet, suasananya tenang. Tenang sih, tapi jangan salah, kalau malam suara jangkrik bisa berubah jadi suara mantan minta balik. Ngaco lu. Gengs, coba deh komen area rel kereta mana yang paling absurd pernah kalian datengin. Dan jangan lupa like video ini biar rel-rel lain gak iri kita bahas yang ini duluan. Bener. Dan kalau video ini tembus 10 like, gua ajak Udin nginep semalam di rumah kosong itu. Wah, itu mah 9 like aja gua udah kabur. 206. Cinta cepat 2 kali ditinggal. Wush, kenceng banget kayak mantan pas ngehindar ditagih utang. Ada yang bilang bang, ikut naik deh. Lah bro, itu kereta bukan angkot. Pergi lagi deh ninggalin kita dengan debu dan kenangan. Coba komen kalian tim CC 206 atau tim CC cari cinta. Jangan lupa like biar aku bisa terus ngejar kereta walau hati masih ditinggal.